Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbincang-bincang atau berbagi tentang satu hal yang terjadi di Amerika Serikat dan dampaknya sudah mendunia lebih dari 10 hari. Nah, sebetulnya di Amerika Serikat ini bukan hal yang baru untuk masalah yang ini, tetapi kali ini begitu mencuat dan hampir orang-orang di seluruh dunia menaruh perhatian dan juga menaruh concern agar Amerika Serikat lebih memperhatikan isu ini. Mari kita simak apa sebetulnya yang terjadi, walaupun sebetulnya mungkin teman-teman sudah mendengar atau melihat dari berita-berita yang sedang tren saat ini, namun saya harap materi yang saya sampaikan ini akan memberikan pencerahan yang lebih detail lagi apa sebetulnya yang terjadi. Dan untuk video ini saya akan bagi dua supaya tidak terlalu panjang dan saya akan membahas satu persatu apa yang menurut saya menjadi akar permasalahan yang menyulut demonstrasi ataupun protes-protes yang terjadi saat ini di Amerika Serikat. Mari kita simak bersama. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa munculnya unjuk rasa yang begitu dahsyat dan membara di Amerika Serikat dan juga beberapa negara di dunia ini dipicu karena meninggalnya seorang George Floyd yang diperlakukan secara tidak adil oleh aparat kepolisian di Minnesota yang membuatnya meninggal. Dan ternyata masalahnya tidak berhenti di situ saja karena menyangkut rasa diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat Amerika secara umum, khususnya dari masyarakat minoritas dari types African American atau Black people. Nah, kita lihat di sini gambaran secara umumnya bahwa unjuk rasanya itu ada berbagai macam, ada yang violence tapi juga ada yang peaceful. Nah, mayoritas hingga sekarang yang terjadi adalah peaceful, seperti yang terjadi di kota saya, karena pada dasarnya masyarakat Amerika ingin memperjuangkan hal yang dirasakan tidak adil karena George Floyd telah terbunuh akibat penangkapan polisi di Minnesota. Nah, ini terlihat di beberapa state atau negara bagian di Amerika bahwa proses unjuk rasa berlangsung dengan peaceful, dengan baik dan sopan. Bahkan para polisi merangkul atau merengkuh para protester atau para pengunjuk rasa yang merasa tidak bisa menerima kematian George Floyd akibat ulah dari polisi di Minnesota. Nah, bahkan di Michigan sebagai contohnya di sini, ini Chris Swenson, sheriffnya, itu mengajak para protesters atau para pengunjuk rasa dengan mengatakan bahwa ini bukan protes, tetapi ini adalah parade. Jadi ini menunjukkan bahwa baik polisi maupun masyarakat yang melakukan unjuk rasa, mereka memiliki satu suara, yaitu ingin memperjuangkan keadilan, keadilan yang selama ini mereka merasakan itu tidak adil, khususnya dalam kaitannya dengan perlakuan terhadap African American. Nah, di sini kita lihat mereka tetap bisa menyuarakan suara hati mereka dengan genuine dan dengan baik. Nah, mereka berjalan bersama, bahkan para polisi turut juga berbaris dengan rapi dan menaruh lututnya di jalanan dalam rangka mendukung para pengunjuk rasa. Nah, ini di tempat lain kita lihat bahkan ini para polisi dan para pengunjuk rasa begitu friendly dan akrabnya, mereka bersama-sama untuk memperjuangkan ketidakadilan yang terjadi pada George Floyd ini. Nah,
Itulah yang terjadi hingga sekarang, bahkan di Washington DC sampai hari ini, yaitu tanggal 6 Juni, masih terjadi proses unjuk rasa yang akan memperjuangkan kematian George Floyd, karena mereka merasa bahwa itu adalah perlakuan yang diskriminasi. Seperti yang kita ketahui bahwa kita tidak mau mendapatkan perlakuan diskriminasi dimanapun berada, walaupun hingga sekarang di setiap society itu ada dan sangat sulit dihilangkan, tetapi mudah-mudahan dengan adanya unjuk rasa yang sangat global ini bisa membuat Amerika lebih baik lagi ke depannya, dan kita bisa melihat proses kemajuan Amerika secara bertahap. Nah, dalam kaitan dengan ini saya akan menyajikan bagaimana atau apa pendapat mantan Presiden Amerika Serikat yang berasal dari African Americans, apa yang dikatakannya dalam kaitannya dengan isu ini. Jadi di sini mantan presiden yaitu Obama memberikan advice yang bisa merubah Amerika Serikat ke depannya, khususnya dalam kaitannya dengan diskriminasi dan rasialisme, ya. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa boleh melakukan unjuk rasa, tetapi lakukanlah unjuk rasa itu dengan peaceful, atau dengan damai, atau dengan calm, dan voting. Jangan lupa voting, ya, karena seperti yang diketahui Amerika Serikat akan mengadakan pemilihan umum di bulan November ini, yaitu tahun 2020. Nah, selanjutnya di sini Barack Obama juga mengatakan bahwa kita harus, ya, memobilize atau meningkatkan rasa kesadaran dan juga berusaha untuk mengorganize kedepannya ini dengan memilih kandidat presiden yang memang bisa memperjuangkan suara dari masyarakat minoritas dan juga mayoritas tentunya, ya. Dalam hal ini kaitannya dengan George Floyd, tentunya presiden yang terpilih harus bisa menyuarakan suara hati para minoritas. Nah, di Amerika Serikat ini, para minoritas itu terdiri dari Black Americans atau African Americans, Asian, dan juga Latinos, ya. Jadi saya akan bahas pada video yang kedua tentang masyarakat minoritas di Amerika Serikat. Ini khususnya yang berkaitan dengan Black Americans. Dan selanjutnya ini adalah dua website yang bisa menunjukkan apa yang menjadi advice Barack Obama. Nah, selanjutnya saya mengambil contoh dari salah satu artis terkenal di Amerika Serikat yang menurut berita esainya sangat powerful dalam kaitannya dengan insiden George Floyd ini. Nah, di sini dia mengatakan, ya, namanya adalah George Clooney, jadi hampir sama namanya, tetapi berbeda nama yang keduanya. Jadi beliau mengatakan bahwa we need systemic change in our law enforcement and in our criminal justice system. Jadi beliau mengatakan bahwa sangat perlu untuk merubah secara sistemik apa-apa yang berkaitan dengan hukum dan criminal justice system yang ada di Amerika Serikat ini. Nah, beliau juga mengatakan bahwa kita membutuhkan policy makers atau penentu kebijakan dan politician atau para ahli-ahli politik yang bisa melakukan hal-hal secara adil dan fair untuk semua penduduk atau warga negara Amerika secara equal.
Jadi tidak boleh bersifat diskriminatif, ya. Jadi itu isu yang dilayangkan oleh George Clooney. Reflect basic fairness to all their citizens equally, not leaders that stoke hatred. Nah, beliau juga mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan, dalam artian masyarakat Amerika atau citizen Amerika tidak membutuhkan pemimpin-pemimpin yang punya rasa violence atau yang punya saran-saran atau advice-nya itu cenderung violence, atau juga yang mempunyai rasa rasialisme, ya. Jadi hal tersebut tidak diinginkan oleh George untuk pemimpin-pemimpin masa depan Amerika Serikat. Violence, as if the idea of shooting looters could be anything less than a racial dog whistle. Clooney closed out his heartfelt essay calling for citizens. Nah, dalam pernyataannya, dia juga sangat bersedih dengan kondisi yang terjadi saat ini. Nah, selanjutnya adalah pernyataan dari United Nations yang harus di-follow up oleh Amerika Serikat di masa depan, ya. Jadi Amerika Serikat sebagai negara yang besar itu juga mendapat peringatan dari United Nations bagaimana untuk mengatasi diskriminasi yang terjadi di negara Amerika Serikat. Jadi seperti ini judulnya, ya. Independent Rights Expert urge US to address systemic racism and racial bias. So di sini intinya adalah para ahli di United Nations betul-betul menginginkan United States untuk segera mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan systemic racialism dan juga racial bias yang ada di negara ini. Nah, pada video yang kedua saya akan berbagi tentang systemic racialism dan racial bias yang ada di Amerika Serikat, dan di sini dari United Nations itu dinyatakan bahwa mereka menginginkan action yang strong atau segera dilakukan secara cepat dan kuat agar masalah systemic racism ini tidak terjadi lagi, dan juga tidak ada violence di aparat kepolisian, dan juga tidak ada bias dalam hal mengatasi criminal justice system yang ada di Amerika Serikat. Karena United Nations atau kita semua tidak mau ada korban-korban lain seperti George Floyd yang meninggal akibat kecerobohan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ya, jadi untuk kali ini cukup sekian untuk seri yang pertama. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu lagi di video yang seri kedua. Mari kita simak untuk seri yang kedua, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.